Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa baca tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya, bisa baca nggak? Dinilai langgar hukum, semua KPU layak dipecat. Pendidikan Wapres tak jelas, terancam bisa dilengsarkan. Kalau kalian setuju nggak Wapres Gibran tuh dilengsarkan? Coba yang setuju dan gak setuju tulis di kolom komentar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali rame ya di sosial media. Jadi politisi Golkar ya mengatakan polemik kasus ijazah Gibran ini sulit diselamatkan. Jadi saatnya lempar handuk. Nah, sepertinya ya koalisi dari Prabowo ya dari Partai Golkar pun tidak mau yaitu untuk menyelamatkan polemik dugaan ijazah Gibran. Jadi Pak Indra ini yang merupakan politikus senior Partai Golkar yang mengatakan kasus ijazah Gibran ini adalah bom waktu. Jika tidak ditangani dengan total keterbukaan, maka ini akan menjadi semakin besar polemik ini. Jadi beliau khawatir jika Badan Otoritas Australia akhirnya buka suara, jadi polemik dugaan ijazah Gibran ini sulit diselamatkan. Jadi katanya dia saatnya lempar handuk, dan ini disampaikan oleh politikus Golkar ini di akun X-nya pada hari Jumat 19 September 2025. Jadi kenapa Singapura dan Australia ya sering disinggung-singgung oleh Roy Suryo, Rismond dan juga dari penggugat ijazah Gibran yang bernama Subhan, karena proses pendidikan Gibran ini melewati kedua negara itu. Jadi proses awal ini dilakukan melalui jalur persiapan di Sydney, Australia sebelum melanjutkan ke MDIS Singapura. Jadi jika Kementerian Pendidikan atau universitas di dua negara itu mengeluarkan pernyataan resmi yang meragukan catatan akademik Gibran, maka konsekuensinya ini bisa serius. Dan yang lebih aneh lagi ya, seperti Rismond maupun Roy Suryo menyoroti, yaitu legitimasi akademik. Surat kesetaraan dari Kemendikbud RI akan kembali dipertanyakan. Terus kepercayaan publik. Jadi isu ijazah Gibran ini bisa meluas sampai ke internasional, membuat citra Wapres Gibran sekaligus putra dari Jokowi ini ya semakin menyita perhatian publik. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menyuarakan supaya Gibran ini mundur. Jadi memang untuk menyelesaikan polemik ijazah Gibran, dari pihak akademik Singapura maupun Australia segera speak up ya, angkat bicara supaya tidak berkepanjangan polemik seperti dugaan ijazah palsu Jokowi yang tidak berkesudahan. Ijazah S1-nya dia yang kemudian disampaikan itu katanya dari University of Bradford. Mungkin bisa ditampilkan di situ ada gambar ijazah dari Gibran yang tampilannya adalah dari logo Bradford, kemudian sampingnya ada penyetaraannya. Dari situ saja ya Pak Subhan dan teman-teman ini atau rakyat Indonesia bisa menilai. Penyetaraannya aja salah. Nggak mungkin ada penyetaraan kok bisa salah ketik. Di situ ditulis penyetaraannya. Asal negara Singapura. Nama universitas Bradford. Coba googling, tanya University of Bradford itu adanya di mana? University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom. Nah ini, dia, nih, itu jelas tuh, asalnya dari University of Bradford, oke? Asal negara, poin nomor F itu mana? Singapura. Nggak ada University of Bradford itu hanya di Singapura. Itu kerjasama. Salah. Nah, nggak bisa. Kalau kerjasama saya punya penyetaraan yang kerjasama. Di situ ditulisnya adalah Management Development Institute of Singapore dalam kurung atau garis miring Bradford. Bang David bisa menjawab ini? Salah ini. Ya, Sambil kita tampilkan. Jadi ini kita tuntut nanti orang yang apa dokter ini Dewayanti Purwandani ini karena dia salah. Surat penyetaraan yang salah. Satu lagi ya, sebentar sebelum satu lagi yang tadi Pak Subhan ini benar. Ya satu lagi yang surat penyetaraan yang dari Dirjen Didasmen. Baik, ya. bisa ditampilkan? Satu lagi yang Dirjen Didasmen, satu lagi. Nah, ini juga lucu lagi. Di sini disetarakan tahun 2006. Katanya dari grade 12 UTS. UTS itu University Technology of Sydney. Dalam CV-nya Gibran yang ada di KPU, ini resmi loh ya, ini keluaran dari KPU. Disebutkan Gibran itu 3 tahun di UTS. Bohong. Gibran itu hanya 6 bulan di UTS. 6 bulan itu dia hanya mengikuti matrikulasi. Matrikulasi itu pathway. Saya tahu persis pathway itu adalah apa? Hanya kursus. Itu 6 bulan. Ini lucu banget. Dirjen Didasmen bisa-bisanya mengeluarkan penyetaraan grade 12 SMA. Jadi sebuah universitas disetarakan dengan SMK. Ini dagelan Sri Mulat ini. Ya, nggak lucu banget ini. Dan 2019 surat penyetaraannya ketika itu di UTS itu tahun 2006. Padahal dalam CV-nya Gibran yang ditaruh di KPU, katanya ini
tahunnya adalah lulusnya 2007. Oke. Mana bisa orang lulus 2007 Sambil sudah keluar kita tampilkan, 2006-nya. Mas Roy, karena kita juga mengutip dari website KPU bagaimana riwayat Coba, pendidikan riwayatnya Gibran, dari tampilkan Mas di website Gibran. KPU. Kita akan Ada tampilkan ya. Ini 2006 Saya ya, akan tadi. bacakan Catat. SD, SMP. Nah, Orchid Park Nah, Secondary tuh. School Singapura Tuh. 2002 Tahun akhir sampai berapa tuh? 2004. 2007. UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007, Iya. MDIS Singapura Tadi 2007 penyetelannya tahun berapa? sampai 2010. 2006. Oke, ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas Mas, salah cetak. ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. Oke. UTS itu kan University Teknologi Iya, Sydney ya. ini kok bisa SMA? Berarti tuh? SMA-nya di universitas. Oke, baik. Kita kasih kesempatan. Now for a break. Media mainstream aja nggak ada yang berani menanyakan hal seperti ini. Tapi kita, independent journalism, justru sangat berani. Karena kita tidak terikat oleh kepentingan apapun. Ya, beda dengan media besar nanti sama bosnya, jangan liput itu. Nggak dang dia, ya kan? Nah pemirsa, tadi kita sudah tanyakan keberadaan atau legalitas dari surat keterangan bernomor 9149-D1-D1-KS-2019. Dan dinyatakan tadi oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen ya. Ya, yang sekarang Yang sekarang menjabat itu Pak Eko. Dan dinyatakan surat ini benar ya, benar berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu yang sekretarisnya adalah Dr. Sutanto SHMA. Sayangnya sudah diganti oleh Pak Eko. Nah, katanya sudah ada landasan mereka atau dokumen akademik yang menyetarakan program UTS Insert Sydney Australia menjadi setara tamat sekolah menengah kejuruan. Tadi juga sudah saya konfrontasi bahwa program Insert itu adalah program foundation program atau pre-uni preparation persiapan masuk universitas atau bridging program, dan itu hanya berlangsung 8-12 bulan sesuai dengan websitenya ya di UTS Insert. Nah, saya tanyakan tadi kenapa yang program cuma 8-12 bulan itu kok setara dengan SMK? Katanya mereka punya landasan untuk menerbitkan surat atau penyetaraan itu ya. Itu nanti kita tunggu hari Senin mungkin ya, kita datang ke sini. Biasalah ya, mereka datang tidak ada dasar sama sekali atas dasar dokumen. Dan saya tanyakan juga tadi apakah ada penyetaraan dari sekolahnya Gibran yang 2002 sampai 2004 di Orchid Park Secondary School ya. Secondary School itu setara dengan SMP. Kenapa disetarakan dengan SMA? Itu di website KPU. Orchid Park Secondary School juga SMA juga. Makanya ketika di CNN kemarin 2 malam yang lalu saya tanyakan kok SMA-nya 2 kali kan gitu kan. Nah, katanya mereka di sini ya ada penyetaraan dari Orchid Park Secondary School yang dari Singapura itu setara dengan SMA di sini. Katanya mereka takut menjawab tidak karena belum mencari dokumennya, katanya gitu. Oke, gitu pemirsa. Oke, jam 1 siang kita akan kesini lagi ya Pak Abdul Muti. Iya, dengan tim sebelumnya katanya sudah ada kajian akademik katanya. Harus ada. Tapi kalau bapaknya presiden nggak ribet bro. Nah itu nggak boleh, itu namanya kolusi. Udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya dan dia memang terbukti tidak pernah SMA yang nanti akan digugat oleh Pak Subadian sudah jalan, ya dia harus mundur. Maksul dong dia sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Upaya pemakzulan tersebut nggak akan berlanjut di DPR. Apakah hubungan Prabowo dengan Gibran itu adalah hubungan yang buruk? Sekarang ini saya yakin tidak ya. Gibran itu faktor penting dalam pemerintahan Pak Prabowo. Yang memenangkan Pak Prabowo dulu adalah Gibran. Yang meminta Gibran untuk menjadi calon wakil presiden adalah Prabowo, bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan nama Gibran. Jadi ini semua sebetulnya tidak terjadi. Makanya saya katakan tadi, jangan kita terjebak dengan sebuah hayalan bahwa pemerintah kita sedang terpecah nih. Saya sejak Pak Prabowo menemui Ibu Mega pada malam Lebaran Idul Fitri yang kemarin, saya sudah mengatakan sinyal kuat bahwa terjadi keretakan. Cuma saat itu masih 10%. Nah, sekarang dari berapa? Sekarang sudah sampai ke angka 70%. Nanti terbelahnya 27-28 itu. Nah, itu bukan lagi retak, terbelah. Kalau retak itu kan tetap menyatu. Ya, kelihatannya. Ya, ini retak nih, menyatu. Tapi kalau udah terbelah, terkeping-keping. Pecah ke sana, pecah ke sini. Apa bukti Prabowo dan Jokowi itu retak? Ini menarik nih. Saya mau menjelaskan di situ. Lalu dipancing oleh Bung Ade. Satu adalah kunjungan Pak Prabowo sendiri kepada Ibu Mega. Itu buktinya. Itu bukan bukti, kan namanya juga analisis kan sinyal. Petunjuk. Nah, yang kedua adalah berlanjutlah sampai ke soal orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi selama ini sekarang dikeluarkan dari misalnya contoh yang lain gitu. Yang ketiga adalah ada nggak Partai Gerindra menolak soal rencana pemakzulan Gibran? Nggak ada. Ada nggak menerima dia? Justru menariknya, kalau mereka menerima jelas nggak mungkin. Iya. Kenapa? Tapi mereka nggak berbicara menolak, itu menarik. Jadi menurut Anda?
Itu artinya mereka membuka kemungkinan. Adakah kemungkinan, peluang untuk melakukan pemakzulan? Tata negara juga politis. Dari segi legal normatif sih terbuka. Iya, sangat tergantung pada soal. Tadi saya bilang, oke, orang tata negara seluruhnya bilang ini apa pidana begitu ya. Tapi kalau Anda cek seluruh, ini politik yang diberi bentuk hukum, yang diberi legal quality pada proses politik nih. Jadi di titik itu orang-orang politik lebih mengerti gitu. Ada tadi yang dibilang Rai itu perlu dipertimbangkan. Kenapa penyebaran diam-diam begini? Kenapa tidak disimpan? Kenapa tidak ditolak? Kenapa tidak disimpan atau kenapa tidak dinaikin? Jadi karena itu hitunglah politik. Sebagai orang hukum saya bilang hitung betul politiknya. Ya. Kalau enggak ini barang jadi gampang banget. Bisa susah banget, ya bisa jadi gampang banget. Legalnya ya cuma itu. Bahayanya apa yang akan terjadi kalau terjadi pemakzulan? Tidak ada bahayanya. Nggak ada. Nggak ada bahayanya. Nggak ada bahayanya. Bagus Indonesia. Sama sekali tidak bahayanya. Pergantian presiden di tengah jalan. Jangan juga. Bagus Soeharto diganti di tengah jalan. Nggak ada. Sama sekali tidak ada bahaya. Apanya yang bahaya? Sebab kalau itu bahaya, lembaga itu tidak akan dibikin. Yang bahaya itu kalau kekuasaan turun dari bapak ke anak. Nah, itu bahaya begitu. KPU aja bingung pendidikan terakhir Wapres Gibran tuh sebenarnya apa? Sampai-sampai nggak dicantumin loh di website resminya. Lagi-lagi ngomongin ijazahnya Wapres Gibran. Sebenarnya gue udah bosan banget sih ngomongin ini. Tapi ya gimana ya, makin kesini kok makin banyak kejanggalan. Terbaru ada netizen iseng ngecek website resminya KPU buat ngeliat riwayat pendidikan terakhirnya Wapres Gibran. Karena belakangan isu terkait ijazahnya Wapres Gibran ini kan sedang jadi polemik ya. Nah, si netizen ini kepo kalau di website resminya KPU kira-kira pendidikan terakhirnya Wapres Gibran tuh apa. Awalnya dia cek satu-satu tuh riwayat pendidikan terakhir para capres maupun para cawapres, dan semuanya tercantum. Misalnya aja nih, Ganjar Pranowo capres, pendidikan terakhirnya S2, atau Mahfud MD cawapres, pendidikan terakhirnya S3 gitu. Pokoknya riwayat pendidikan terakhir semua capres dan cawapres itu tercantum di website resminya KPU. Tapi pas giliran profil cawapres Gibran diklik, riwayat pendidikan terakhirnya tidak tercantum guys. Jadi pada kolom pendidikan terakhir ×2 tulisannya pendidikan terakhir lagi. Lah kayak mana coba? Katanya Gibran ini punya ijazah S1 dari luar negeri. Apa susahnya sih dicantumkan? Hello KPU. Ya di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gua lihat misalnya Muhammad Iskandar itu komplit gitu datanya, pendidikan terakhir S2. Kalau Mahfud juga lihat pendidikan terakhir S3. Masuklah kita ke si kawan ini, pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? Kalau seandainya KPU beralasan, oh kita lupa input data, atau oh kita salah input data, sumpah sih kalian keterlaluan, kalian nggak profesional. Masalahnya ini adalah website resminya KPU loh. Kalian tahu nggak, anggaran pilpres, anggaran pemilu itu mencapai puluhan triliun. Masa ngurusin website resmi aja kagak becus? Wahai KPU, kemarin kalian baru aja blunder. Sekarang kalian harus menjelaskan dan mengklarifikasi kenapa hal ini bisa terjadi. Ini mungkin hal kecil, tapi ini terlalu aneh. Ijazah Mas Gibran Rakabuming yang dipersoalkan itu ijazah SMA-nya. Sedangkan Mas Gibran Rakabuming mendaftarkan sebagai calon wakil presiden itu menggunakan ijazah terakhir, yaitu ijazah sarjana. Nah, logikanya, ini pakai logika paling sederhana. Lagi-lagi pakai logika yang paling mudah. Kira-kira bisa ndak seseorang itu yang tidak mempunyai ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi? Ini untuk teman-teman yang pernah kuliah. Saya nggak pernah kuliah ya, nggak tahu. Untuk teman-teman yang pernah kuliah, kira-kira bisa ndak orang yang tidak punya ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi? Begitu ya, matur nuwun. Halo guys, kemarin rame nih soal pendidikan terakhir Gibran yang isinya di KPU itu pendidikan terakhir. Ya enggak? Nah, yuk kita cek ke websitenya KPU. Isunya sudah dirubah nih. Bener apa enggak ya? Nah, kita lihat ya, ini dari websitenya KPU. Kita lihat profil dari calon. Ya, nah ini sudah muncul. Kita lihat ke bawah. Dan bener dong guys, ternyata dirubah. Dari yang pendidikan terakhir, tulisannya pendidikan terakhir, sekarang jadi S1 tuh. Aduh, KPU nih kenapa seperti ini ya? Lo tuh KPU, lo bekerja untuk siapa selama ini? Woi, KPU, woi. Ternak Mulyono, jongos-jongos Mulyono, simak ya. Kata Gibran, ya,
kemenyan itu jauh lebih mahal daripada nikel. Itu tandanya si anak Mulyono ini tak tamat sekolah SMA. Ya. Itu berarti benar kata jongos-jongosnya Mulyono, kata buzzer bayaran itu bilang, ya, ijazah itu tidak penting, yang penting pelangak-pelongok kan. Yang penting itu bilang kalau kemenyan itu jauh lebih mahal daripada nikel. Komen dong, ya, komen dong. Itu wapres yang lu banggakan, ya. Itu wapres yang lu banggakan. Kemenyan, ya, jauh lebih mahal harganya ketimbang nikel. Kalau begitu kenapa bapak lo nggak produksi menyan aja selama ini? Nggak usah tuh jual yang namanya impor mentah yang namanya nikel ke luar negeri, bro. Ya, oi, nggak jauh-jauh dari dukun tuh kalian. Ya, tahu nggak? Kemenyan jauh lebih berharga daripada nikel lah, iyalah. Ya, buat jampe-jampe biar menang, biar keluarganya masuk semua ke parlemen, masuk jadi wapres, di gubernur dan sebagainya. Ya, biar semua yang namanya jabatan ini dikuasain sama keluarga kalian. Ya dah, pakai kemenyan lah. Goblok sih ya. Oke teman-teman, Kodari ya. Prabowo melantik beberapa menteri, salah satunya Kodari. Kodari dilantik menjadi Menteri Staf Khusus Kepresidenan. KSP ya. Ya, kayak ngabalin dulu lah. Oke, jadi Kodari ini kan penyembah Jokowi. Kodari ini salah satu ternak peliharaannya rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu. Kodari ini penjilat dan penyembah rezim Jokowi. Kodari ini jualannya survei ya. Dan sekarang hartanya berlimpah ruah ya. Dalam tanda petik tidak lazim ya. Beratus-ratus miliar atau berpuluh-puluh miliar itu saya tadi baca itu. Oke, saya nggak mau bahas itu, tapi intinya Kodari ini adalah termul ya, penjilat, pendukung, penyembah rezim terkutuk Jokowi 10 tahun yang lalu. Dan tentu dia dulu juga salah satu orang yang mati-matian menyerang Prabowo. Nah sekarang dia dilantik menjadi Menteri Staf Khusus Kepresidenan. Nah ini yang saya nggak ngerti ya. Jujur ya, kan saya kan oposisi, jadi saya bebas ngomong. Tapi sampai detik ini yang penting saya bukan penjilat. Dulu 2019 tenaga, harta, waktu, pikiran ya, saya korbankan untuk Prabowo, berjuang di garda terdepan, keliling Indonesia, ya kan, membela Prabowo. Saya dulu begitu. 2019 wajib ganti presiden. Dan pada saat yang sama, saya memang keras mengkritik rezim yang menurut saya waktu itu sangat terkutuk dan laknatullah. Oke. Nah jadi sekarang bahkan Kodari ini adalah orang yang mendukung Jokowi 3 periode ini. Kodari ini luar biasa ini. Tapi sekarang diangkat jadi Staf Khusus Kepresidenan. Apa namanya? Kalau menurut orang yang berpihak kepada Prabowo lahir dan batin, pasti menganggap ini sebuah strategi. Ya nggak masalah, kalau saya setuju saja gitu kan. Kalau saya kan mendukung Prabowo ya bukan lahir dan batin, tapi kalau benar saya dukung, kalau enggak ya enggak kan gitu kan ya. Bahkan kalau menurut analisa saya ini karena wakil presidennya Gibran saja, jadi rakyat nggak punya pilihan. Coba kalau wakil presidennya bukan Gibran ya, mungkin lain cerita. Lain cerita itu maksudnya kalau sekarang ini kan kalau Prabowo misalkan ini sampai rakyat marah sama Prabowo karena keputusannya kadang bertentangan sama rakyat, kan rakyat bingung mau dilengserkan nanti gantinya Gibran kan itu. Itu yang saya maksud. Jadi akhirnya kadang-kadang Pak Prabowo ini kan mengambil keputusan di luar nalar rakyat, di luar akal sehat rakyat. Penjilat diangkat jadi di dalam kabinetnya, ya kan, termul diangkat di dalam kabinetnya, termasuk ini si Kodari ini. Nah tapi oke lah, saya nggak usah terlalu serius menanggapi itu. Jangan-jangan ini strateginya Pak Prabowo. Strateginya di satu sisi dia tangkap termul, di satu sisi dia binasakan termul, di satu sisi dia penjarakan termul. Tapi di saat yang lain dia angkat termul, gitu kan? Dia rekrut termul. Mungkin ini bagian dari strategi mungkin ya. Dia timbul tenggelamkan termul-termul itu. Yang satu ditenggelamkan, yang satu diangkat. Mungkin begitu ya. Mungkin itu strateginya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Karena bagaimanapun juga kan wakilnya Gibran. Susah nanti kalau diganti Gibran. Tambah remuk bangsa ini kan gitu. Oke, lanjutkan Pak Prabowo. Silakan lanjutkan strategi timbul tenggelamkan termul itu, monggo silakan. Yang jelas saya selalu berdoa ya, semoga
Anda dan bangsa ini dilindungi sama Allah ya, karena ya begitulah, berat mungkin tugas Anda ini ya. Oke, Qaudari, mudah-mudahan feeling saya benar. Saya punya feeling ya. Dulu saya juga punya feeling dulu. Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, si Noel, Gus Yakut, ya siapa lagi dulu, dan banyak ya yang tidak terkenal itu banyak. Saya punya feeling orang ini akan hancur, orang ini akan tenggelam dengan karmanya, tenggelam dengan hukum alamnya ya, tabur tuenya nih. Orang ini akan jadi sampah peradaban, akan dihinakan oleh alam. Ternyata sebagian terbukti. Ade Armando ya kan dihajar masa di saat demo, ditelanjangin, nyaris telanjang, terus telat sedikit pindah alam kan. Oke, nah sekarang Menteri Agama diperiksa KPK ya, kuota haji macam-macam. Si Noel sudah ditangkap, Sylvester Matutina tidak tahu itu gimana larinya nasibnya, itu tersangka juga. Si Noel sudah ditangkap dan seterusnya. Nah saya juga punya feeling ini kepada siapa, Qaudari ini. Qaudari ini ya nggak lama, hanya soal waktu. Dia juga akan memakan karmanya, tabur tuanya. Dia akan segera dihinakan oleh Allah dan oleh alam raya ini. Ya, dia akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Kurang belajar bagaimana? Kurang apa? Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio. Nggak mau belajar kepada Sri Lanka, nggak mau belajar kepada Nepal, ya kan? Coba Nepal tuh. Itu, dan kalian nggak mau belajar dari sana. Ada istri Perdana Menteri mati terbakar, Menteri Keuangan ditelanjangi, beberapa pejabat dihajar, diarak, ya kan? Rumah semua dibakar habis, lalu dipilih pemimpin baru dengan cara yang sehat. Nah, Anda nggak belajar dari Nepal ya, bahwa kesombongan, ketakaburan, kedoliman, kolusi, korupsi, nepotis, penjilat, itu pasti akan dihinakan sama Allah. Pasti. Nah, kalian nggak mau belajar dari situ. Tunggu saatnya ya. Oke, Qaudari, selamat menikmati jabatan Anda. Saya nggak kenal Anda secara personal, kita nggak punya masalah toh. Dan yang saya kritik ini jabatan Anda. Anda ini dulu penjilat. Anda memuja-muja Jokowi, nyembah-nyembah Jokowi, dukung Jokowi 3 periode, ya kan? Di sisi lain Anda menjatuh-jatuhkan Prabowo. Lalu yang kedua, saudaraku, ini heboh lagi nih, KPU ini lagi-lagi tidak mau belajar ini, ya kan? Setelah viral, ya kan? Viral, bikin peraturan, ya, data-data, dokumen-dokumen capres-cawapres ditutup, dirahasiakan, viral. Terus Anda rubah lagi aturannya. Sekarang ini viral lagi kamu ini. Oh, KPU viral lagi nih. Pendidikan Gibran awalnya kosong, ya kan? Pendidikan terakhir sudah kosong. Begitu ramai viral, sekarang dirubah lagi datanya. Pendidikan terakhir S1. Gimana? Gimana ini? Kamu tuh tes ombak terus ya? Oke, teruskan. Saya tak lihat, tak nonton. Nggak lama. Mudah-mudahan feeling saya bener. Mudah-mudahan feeling saya bener. Kalian akan segera dihancurkan oleh Allah. Entah deh bagaimana caranya, Anda akan dihancurkan sama Allah. Bangsa ini, bangsa yang lain sudah ngomong nuklir, bangsa yang lain sudah menjunjung tinggi peradaban, Monaco, Finlandia, Norwegia, ya kan? Negara-negara lain sudah hidup bahagia dengan keseimbangan ekosistem antara rakyat dan alam, ya, ekonominya maju, ya kan? Rakyat sejahtera, rakyat bahagia. Ini di Indonesia ini masih sibuk mendolimi rakyat, sibuk menipu rakyat, sibuk merampok uang rakyat, sibuk bikin keputusan-keputusan yang memancing-mancing emosi rakyat. Masya Allah, ijazah bapaknya belum selesai sampai sekarang, ya kan? Sudah menjara banyak orang. Saya di penjara 4 tahun hanya berdasarkan fotokopi ijazah. Fakta persidangan di dalam sidang, jaksanya saya tuding, hei jaksa Aprianto, kalau kamu bisa datangkan ijazah aslinya, tak cium kakimu. Nggak bisa datang di depan hakim. Berkekuatan hukum itu omongan saya itu. Nggak bisa datang. Sampai detik ini masih banyak pengacara yang bela, masih banyak pengacara yang masih ngancam-ngancam orang, intimidasi orang, masih banyak termul-termul yang membabi buta. Sekarang anaknya dipermasalahkan ini ijazah SMA-nya ini. Sekarang KPU-nya main-main juga ini. KPU. Allah